sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, kalau kita punya rumah, terkadang untuk menjaga rumah itu aman, kita asuransikan. Kita bersihkan berkala, dirawat berkala. Begitupun kendaraan, mobil kita asuransikan, ya, kita servis berkala. Tapi tubuh, tapi kesehatan, terkadang kita lupa untuk mengasuransikan dan menjaga kesehatannya. Saya mau tanya nih sama narasumber kami kali ini, ada Ibu Koni Suteja ya. Bu Koni, Ibu pengen punya rumah yang megah? Pengen nggak? Pengen. Punya rumah yang mewah pengen ya? Punya mobil yang canggih, yang mobil sport pengen? Pengen. Pengen. Tapi sakit mau nggak? Nggak mau. Nah, katanya tadi pengen. Maunya kan rumahnya mewah, mobilnya mewah, kitanya sehat. Iya, betul. Jadi lebih sebanding mana? Kekayaan, kemewahan, atau kesehatan? Kesehatan dong. Yakin, Bu? Iya, habis percuma punya apa-apa juga kalau sakit. Betul sekali. Selamat datang di Go Healthy, tempat kita belajar cara tepat untuk hidup sehat. Bersama kami nanti bakal ada Ibu Koni Suteja, one of the legend di dunia industri perfilman Indonesia ya. Kita ngobrol dengan beliau ya. Apa kabar Ibu, sehat ya Bu ya? Sehat. Masih seger aja nih, aduh. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan juga ada dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Halo, Kang Ronat, apa kabar? Sehat juga kan? Sehat dong. Pemirsa, salam sehat. Jangan lupa untuk bahagia. Bahagia, oke. Ibu tuh masih aktif syuting kan? Masih sekali-sekali, sekarang kan ini ada gangguan kaki. Gangguan kaki nanti kita bahas ya. Iya, Jadi iya. total Ibu itu karir berapa tahun? Berapa ya? 60 kali. Tahun 64 aja jadi berapa? 60 tahun dong bener. Iya. 64 syuting pertama gitu. Syuting pertama. Sekarang Oke. 2002. 60 Berarti tahun 60 berkarir. Wow. Jadi ini 60 tahun yang seperti apa Bu berkarir Bu? Ya, alhamdulillah ya, udah saya suka banget ya dunia ini, biarpun sudah tua. Apapun kata orang, tapi saya cinta dunia itu. Ini yang namanya dedication ya. Benar. Dedikasi Passionnya memang ya. di situ ya, bukan? Iya. Iya. Bu, mumpung Ibu lagi ada di Metro TV, boleh disapa tuh penggemar-penggemar Ibu atau pemirsa setia Go Healthy. Silahkan Bu. Halo semuanya, gimana, sehat? Mudah-mudahan ya kita sama-sama sehat semuanya. Itu yang nomor satu. Kita harus sehat, bahagia, dan bersyukur. Oke. Keren.
Itu adalah pesan dari orang yang sudah panjang perjalanan hidupnya. Benar. Ya. Nah, tapi sebetulnya Ibu Koni ini datang ke Good Healthy ada masalah apa sih? Yuk kita simak kisahnya berikut ini. Koni Suteja, siapa yang tak kenal dengan aktris senior ini? Meski usianya sudah 79 tahun, tapi Koni masih sangat tampak bugar dan juga awet muda. Koni sudah terjun di dunia perfilman sejak tahun 1960-an. Dan sampai saat ini, ia masih aktif berakting di sejumlah sinetron. Ia sadar bahwa kesehatannya memang sudah jauh menurun dibandingkan dulu sewaktu masih muda. Namun, ia tidak mau menyerah dan tetap berusaha agar bisa terus berkarya. Koni bercerita, sudah beberapa tahun terakhir ini, ia mengidap diabetes. Bahkan, hasil pemeriksaan HbA1c-nya pernah menunjukkan angka 12%. Saya sekarang kena diabetes ya, terus kemudian saya katanya neuropati menurut dokter. Jadi keseimbangan untuk berdiri lama kurang enak, jalan jauh juga cepet capek gitu. Oleh karena itu, kini ia mau bisa lebih konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat. Harapannya, ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia. Sebelumnya saya mau ngetes dulu nih pemahaman Ibu Koni. Siap ya Bu ya? Iya. Diabetes dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Benar atau salah? Benar sekali. Pengalaman pribadi? Iya, saya sekarang tidak bisa berdiri terlalu lama. Gimana sih? Kok gitu? Nggak jejak gitu? Nggak jejak gitu. Nah kira-kira pemahaman Ibu gimana? Kok gula darah tinggi, keseimbangan terganggu? Kira-kira gimana nih? Apa yang terjadi dalam tubuh Ibu? Kata dokternya katanya si gulanya mengganggu ke saraf. Pemirsa, kita harus ingat ya, diabetes atau penyakit gula ini adalah induk berbagai macam penyakit. Dia bisa kemana-mana. Ya karena tergantung di mana dia menyumbat. Pada Bu Koni mungkin terjadi penyumbatan ataupun terjadi gangguan pada syaraf-syaraf keseimbangan. Tapi bisa kalau dia menyumbat di otak ya bisa terjadi stroke. Iya. Kalau di jantung serangan jantung diabetes itu. Kalau dia di pembuluh-pembuluh dari kaki bisa terjadi yang namanya gangguan pada tungkai. Ya, dan seperti itulah yang namanya diabetes. Jadi jawabannya memang benar. Kita belajar kalau diabetes dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Itu hanya salah satunya. Sebetulnya gangguannya bisa kemana-mana. So be careful dengan gula darah yang tinggi ya pemirsa ya. Kembali ke Ibu Koni. Gula darahnya setinggi apa sih Bu? Katanya rutin periksa darahnya. Iya, kalau gula sih nggak terlalu tinggi. Cuma yang saya heran itu HbA1c-nya itu. HbA1-nya tinggi. Nah, ini penting nih buat diluruskan nih. Nah gimana ini? Memang pernah paling tinggi ada di angka berapa HbA1c-nya? Pernah 12. 12. Ya. Oke, itu tinggi sekali ya pemirsa ya. Pemeriksaan terakhir deh HbA1c-nya ada di angka berapa? Sekarang 10. 10. Masih tinggi juga. Tinggi, ya. Kalau misalkan parameter HbA1c ini kita bagi jadi 3. Normalnya di bawah 5,7, prediabetes adalah di antara 5,7 sampai 6,5. Kalau diabetes di atas 6,5 dan 12, 10 itu sudah jelas tinggi. pasti di atas 6,5 dan itu tinggi. Oh jadi patokannya lebih ke HbA1c ya Mbak? Itu Tati, ya? yang lebih Betul. signifikan Ya, ya, baik. untuk pemeriksaan seperti itu. Oke. Nah Ibu yang dirasakan sekarang di badan apa aja sih Bu? Kalau badan sih enggak, tapi kadang-kadang suka ada lemas. Tuh. Lemas. Yang saya rasakan tuh di kaki kebas. Oke. Kaki bagian mana Ibu? Dari telapak kaki. Telapak kakinya Iya, kebas. Kebas. Oke. Suka kesemutan. Kesemutan. Kadang-kadang kram kalau malam-malam lagi tidur. Khas neuropati. Gitu. Khas neuropati ya? Iya. Ya. Dan akhirnya juga keseimbangannya juga Iya, jadi terganggu jadi juga saya kalau ya. berdiri lama udah nggak kuat gitu. Iya. Kalau jalan juga, jalan jauh. Nah tadi juga sesaat sebelum kami melakukan rekaman, kami periksa ya. Tensinya Ibu masih tinggi. Iya, 171/90. tumben. Tapi itu saya tumben. Kalau rata-rata sehari-hari biasanya di rumah ada di angka berapa? Ya. Kalau terakhir saat diperiksa ya, 120/80. Itu kalau di rumah sakit. Iya. Kalau Iya. misalnya di rumah nih kemarin-kemarin. Kemarin 140, pernah sih tinggi 150. Oke, Masih berarti memang fluktuatif. tensinya fluktuatif Turun ya. naik ya. Kadang Ya. di 120. Tapi belakangnya itu nggak Masih pernah bagus. dari 80. Nggak pernah lebih dari 80. Oke. Jadi bisa 120, kadang 140, Iya. kadang 150. Iya. Hari ini 171. Iya.
kaget gitu tadi. Iya. Nah itu yang harus mungkin tensinya mesti distabilkan lagi. Iya, PR-nya itu. Mungkin ya itu harus. Ya, yang mengalami masalah seperti Bu Koni mungkin banyak, Mbak Betul. Preti, Mas Boyke ya. Sampai gula darahnya tinggi, terjadilah neuropati gitu kan ya. Solusinya apa dong? Oke, Supaya ini solusinya. tidak menjadi komplikasi yang lebih serius. Iya, yang pertama adalah gaya hidup sehat ini harus diterapkan, konsumsi obat-obatan secara rutin cek ke dokter, ditambah perlu kita pahami ya gangguan seperti diabetes maupun hipertensi ini berkaitannya adalah pada darah dan pembuluh darah. Yuk kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya ilustrasi. Jadi gambaran darah yang normal ini adalah Begini aliran harusnya. darahnya baik ya, terpisah satu dengan yang Lancar. lainnya. Kalau misalnya orang mengalami diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau nggak punya semuanya tetapi memasuki usia lansia, gaya hidupnya tidak sehat, merokok, alkohol, sering begadang, kira-kira gambaran aliran darahnya menjadi darah yang tidak normal, di mana jalannya menjadi lebih pelan, dia cenderung menempel satu dengan yang lainnya, terjadi perlengketan. Nah, bayangin ya pemirsa di rumah, ketika jalannya nempel-nempel seperti itu, pembuluh darah kita itu ukurannya bervariasi. Jadi ada yang dari besar, sedang, kecil, bahkan menuju ke pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini lebarnya kurang lebih sepertiga helai rambut. Kecil sekali, lewatnya 1-2 sel. Kalau ngegrombol begitu otomatis Nggak akan sulit bisa untuk lewat, lewat. mampet. Nah, apa yang terjadi nanti bisa terbentuk gumpalan-gumpalan darah. Oleh sebab itu kita harus atasi nih masalah pengentalan darah ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser nanti dengan laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dia membantu menguraikan gumpalan darah atau si trombus ini. Dan ketika terurai, nanti aliran darah menjadi lebih lancar. Sehingga fungsi dari si sel darah untuk mengantarkan zat gizi maupun oksigen ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Harapannya apa sih? Harapannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Simpel sekali penggunaannya. Ya. Hanya sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Ya, nah kalau kita lihat ketika dia pakai itu ada 3 sinar ya. Tadi ada yang namanya sinar kuning, merah, dan biru. Dia itu akan bisa menembus lapisan-lapisan kulit ya dan akhirnya sampai kepada pembuluh darah. Ya, nah ketika dia terkena pada pembuluh darah, maka dia akan mengaktifkan suatu zat yang sangat penting sekali pemirsa di dalam pembuluh darah itu yang namanya nitric oxide ya. Nitric oxide inilah yang akan melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah menjadi lentur dan melancarkan aliran darah. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah akan menjadi lancar. Kalau aliran darah menjadi lancar, akibatnya apa? Akibatnya nutrisi dan oksigen akan dihantarkan kepada seluruh organ-organ vital di dalam tubuh, termasuk otak, termasuk jantung, ginjal, ya, kemudian juga paru-paru dengan baik. Akibatnya organ-organ tersebut akan menjadi sehat. Nah, di sini saya ingin mengajak nih pemirsa di rumah, ingat ya yang mengalami diabetes, hipertensi sekarang ini nggak cuma orang tua aja. Iya, betul. Banyak anak-anak muda juga sudah mengalami penyakit-penyakit kronis seperti tersebut. Oleh sebab itu untuk Anda di rumah ya mau berapapun usia Anda, harapannya adalah setelah mendengarkan penjelasan ini lebih tergerak lagi nih hatinya. Segera merubah gaya hidup, ya terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Ya. Jadi pemirsa, jika Anda memahami tadi penjelasan dari Mas Boyke, dari Mbak Preti, artinya apa? Kita harus ada usaha, harus take action kalau mau sehat. Ya, gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan ya dengan titik akupunktur tadi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan rutin sehari 2 kali, Bu. Durasi 15 sampai dengan 60 menit, boleh kita pilih. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ayo dapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, ya, yang berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomol.
Jadi ingat teknologi laser? Ingat. Dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Jika Anda ingin sehat, jika Anda ingin hidup bahagia, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau melihat Ibu Koni ya, langsung kebayang film-film di mana Bu Koni ini berperan gitu kan ya. Ibu sebagai aktris yang suka marah-marah di film gitu kan, ini kan Judas Ibu mah ya. Ya. Itu capek nggak sih Bu marah-marah terus selama syuting? Ya memang sih capek juga. Tapi kalau kita marahnya bagus, bayarannya lebih mahal. Woi, hati-hati. Kan dipakai terus. Tapi pasti kalau lagi aktif dulu tidur juga kebalik-balik ya Bu ya waktunya ya? Iya, kebalik-balik. Tapi kadang-kadang ya memang kurang tidur. Apalagi kalau kita istilahnya dikejar tayang ya. Nah itu dia tuh. Kita belum tidur cukup, udah harus syuting lagi. Sekarang kan Ibu ada yang namanya neuropati diabetik ya. Yeah. Jadi syarafnya ya di kakinya, telapak kakinya kan ada kramnya, baalnya, kesemutannya Itu gitu kalau kan ya. tidur enak, tiba-tiba kram gitu. Bangun. Bangun, iya. Tidur lagi susah tuh. Agak susah gitu. Sangat mengganggu. Gara-gara penyakit ini banyak kontrak yang mesti di cancel nggak nungguin. Wah, di cancel banget. Lah. Tuh, berarti sebenarnya padahal mungkin pemirsa yang lain ingin melihat Padahal Bu Koni masih dipakai. Masih dipakai. Iya, masih Iya. ditanya bagaimana Bu Koni udah siap belum. Pernah jatuh gak pas satu lagi syuting? Nah, jatuh itu karena itu ada kabel-kabel. keserempet ya? Iya. Keserempet. Terkait, buah, Aduh. kurap. Aduh, sakit banget. Iya, memang gangguan keseimbangan ini kadang ya emang nggak boleh dianggap remeh. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa saya tuh nggak sakit gitu, Iya, tapi iya. udah berasa, oh iya saya ini sakit gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai keseimbangan, pemirsa, tahukah Anda kalau lansia seperti usianya Bu Koni ini memang rentan mengalami gangguan keseimbangan? Kenapa sih Mbak Preti? Iya, tadi pada segmen sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa pasien diabetes ini rentan alami gangguan keseimbangan. Tetapi sebenarnya nggak cuma pasien diabetes. Pada dasarnya adalah lansia ini merupakan kelompok-kelompok yang rentan mengalami gangguan keseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada lansia ini seringkali mengalami penurunan fungsi sensorik. Contohnya penglihatan, pendengaran, dan ada fungsi propriosepsi. Sebuah fungsi kemampuan tubuh untuk menilai dan mendeteksi perubahan posisi dan pergerakan tubuh. Nah, selain penurunan fungsi sensorik juga terjadi penurunan atau penyusutan massa otot. Jadi ototnya udah lebih kecil, kekuatannya berkurang. Ketika kekuatannya berkurang, otomatis keseimbangan tubuh pun mengalami gangguan. Nah, lalu yang ketiga adalah fungsi vestibular. Perlu dipahami salah satu pusat keseimbangan di dalam tubuh kita ini diatur di telinga bagian dalam, bagian rumah keong. Pada lansia ini rumah keong dan tulang-tulang yang menyusun udah mengalami kekakuan. Alhasil lebih mudah mengalami gangguan fungsi vestibular sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Lalu yang terakhir adalah lansia rentan mengalami penyakit kronis. Contohnya adalah pada Bu Koni, udah lansia ditambah juga ada diabetes. Memang perlu kita pahami menerapkan gaya hidup sehat ini pasti ya. Melakukan latihan keseimbangan juga harus dilakukan. Menghindari penyakit kronis juga harus dikerjakan. Tetapi modifikasi lingkungan ini merupakan salah satu kunci utama untuk mencegah terjadinya jatuh pada lansia. Contohnya pencahayaan yang terang. Cahaya harus terang. Pada saat malam harus ada lampu malam. Itu satu. Lalu yang kedua adalah permukaan lantai. Gak boleh licin, gak boleh ada air, apalagi ada minyak. Gak boleh. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau ke kamar mandi? Di kamar mandi, toilet, shower harus ada karpet anti-slip. Ditambah karena lansia itu biasanya ke toilet, kamar mandi, shower maunya sendirian, harus ada bel darurat yang sifatnya ditarik, bukan dipencet. Kenapa? Karena kalau dipencet begitu jatuh gak nyampe belnya. Kalau ditarik, biar bunyi. Untuk mengabarkan orang di rumah kalau misalkan terjadi hal-hal tertentu. Nah,
Lalu yang terakhir juga perlu diperhatikan furniture ya. Furnitur di rumah nggak boleh ada sudut tajam. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika terjatuh dan terpentok, sudut tajam itu bisa melukai. Nah, oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, perhatikan kembali ya lingkungannya dimodifikasi terutama yang punya lansia di rumah. Iya, terlebih lagi kan pada Bu Koni ini beratnya di bagian neuropati ya, betul ya? Betul. Ada kesemutan dan kebas. Pada dasarnya adalah neuropati. Ini kita harus mencegah nih, mencegah jangan sampai neuropatinya makin lama makin naik. Sekarang kan Bu Koni rasanya di telapak ya, nanti makin lama bisa makin naik tuh. Nah, pencegahan ini harus diimbangi dengan kadar gula darah yang baik. Karena pada dasarnya adalah gula darah yang tinggi yang nantinya merusak si saraf. Oleh sebab itu salah satu pengendalian gula darah yang bisa dilakukan oleh Bu Koni ya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama lihat ya nantinya teknologi laser ini akan mengoptimalkan fungsi mitokondria yang ada di sel-sel tubuh kita. Cara kerjanya adalah teknologi laser akan mengoptimalkan tubuh dalam memproduksi nitric oxide. Nitric oxide bertemu dengan oksigen ini akan meningkatkan proses pembakaran atau metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan sebuah proses yang mengubah gula darah maupun lemak darah menjadi energi. Otomatis kadar gula darah dan kolesterolnya menjadi lebih terkendali, tetapi di saat bersamaan diubah menjadi energi. Nah, energi yang dihasilkan yaitu ATP, adenosin trifosfat. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama seperti Bu Koni, keluhan diabetes, kolesterol tinggi, ya salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Ya, jadi teknologi laser ini Bu Koni dan pemirsa itu dikembangkan sedemikian rupa. Pemirsa bisa lihat di kepala itu begitu ramainya, begitu ruwetnya ya. Sehingga kalau ada yang ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung berupa teknologi intranasal, ya ketika dinyalakan, maka dia ini nitric oxide-nya akan dialirkan khususnya di seluruh pembuluh-pembuluh darah di kepala. Bukan hanya di otak saja, tetapi juga bisa di organ tadi, telinga dalam, ya, yang bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan. Kemudian juga di mata juga, sehingga mata kita tidak cepat rabun, ya. Jadi kuncinya adalah bahwa teknologi laser yang dikembangkan atau teknologi intranasal ini adalah sebagai upaya untuk melengkapi teknologi laser yang digunakan oleh semua yang mengalami baik yang sakit maupun sebagai pencegahan sehingga kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga. Jadi yuk kita jalankan hidup sehat, check up kesehatan dan gunakan teknologi laser untuk melengkapinya. Nah, salah satu yang berpengaruh pada pembakaran tubuh atau perubahan gula darah menjadi energi yaitu peranan otot. Jadi ketika seseorang memiliki otot yang memadai, maka proses pembakaran akan menjadi optimal. Khususnya pada Bu Koni yang sudah mengalami diabetes, di usia lanjut mengalami gangguan keseimbangan tubuh, ini penting untuk menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus pada saraf dan otot seperti pada gambar berikut Bu Koni ya. Tujuannya adalah kita ingin menguatkan kembali fungsi ototnya agar fungsi keseimbangannya menjadi lebih baik. Ya, dengan teknologi NMES juga bisa memberikan stimulus pada saraf tepi. Nanti harapannya adalah kekuatan ototnya kembali, penyusutan ototnya bisa tercegah dan nantinya proses keseimbangan tubuh maupun pembakaran tubuh menjadi lebih optimal. Kesimpulannya ya, saran dari kami untuk Bu Koni yang pertama adalah tentunya tetap terapkan gaya hidup sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin, lalu jangan lupa nih kontrol juga ke dokter secara rutin dan lengkapi semua upaya dengan menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Harapannya nanti kalau kita ketemu lagi ya Bu Koni sudah dalam keadaan yang lebih sehat, lebih bugar, gula darahnya lebih terkendali, terhindar dari komplikasi dan menjadi lebih satset lagi nih seperti Bu Koni yang dulu ya. Dan supaya Ibu Koni makin yakin, ya ini banyak loh Bu yang sudah menggunakan teknologi laser ya dan merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Gula darah saya hampir 400 dan saya sering mengalami kesemutan di kaki dan jari kaki dan jari tangan. Gula darah saya bisa turun di bawah 200 dan saya sudah hilang nih kesemutannya di jari kaki dan jari tangan. Ibu, apakah Ibu bisa mengerti yang dijelaskan oleh Mbak Preti, oleh Mas Boyke? Sangat mengerti dan sangat ingin cepat memakai itu. Pemirsa, take action sekarang juga jika Anda ingin sehat, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sekali lagi ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Digunakannya rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Silahkan Anda pilih. Ini bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi yang mungkin saja terjadi. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ya, caranya bagaimana untuk mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya makin semangat, silakan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0%. Ya, supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Accu-Laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat, teknologi laser ingat. Dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Pemirsa, terakhir ya, apapun profesi kita, berapapun usia kita, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Ingat, kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Jika Anda ingin sehat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jaga sebaik-baiknya. Mari, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.